Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia Anggraini sebagai moderator dan didampingi oleh rekan saya ada Juanda Pratama, Erca Pelanda, dan Hafla Merisa. Di sini kami dari kelompok 7 membahas tentang keseimbangan agregat, demand, dan supply. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah agregat supply. Jumlah penawaran barang dan jasa diproduksi dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu selama periode tertentu, juga dapat disebut sebagai penawaran agregat atau penawaran agregat yang juga disebut sebagai output total. Sedangkan Husna Nimatul Ulia mendefinisikan agregat penawaran atau penawaran agregat sebagai jumlah total barang dan jasa yang akan diproduksi dan jual oleh bisnis suatu negara selama periode waktu tertentu. Penawaran agregat atau AS yang bervariasi dengan tingkat harga dan kapasitas tertentu, produksi, perekonomian, dan tingkat dari biaya. Adapun yang kedua tuh yang A, perubahan agregat supply. Banyak variabel seperti pergeseran, ukuran, dan kualitas tenaga kerja serta kemajuan teknologi dapat dikaitkan dengan pergerakan penawaran agregat. Selain itu, upaya telah naik, biaya produksi naik, pajak produksi, subsidi, inflasi, dan perubahan. Perubahan positif dalam penawaran agregat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang B, agregat supply jangka pendek. Jika supply penawaran agregat dipengaruhkan dengan kurva permintaan agregat atau disebut sebagai equilibrium makroekonomi jangka pendek. Kurva tersebut menentukan PDB real aktual, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian pada harga konstan dikenal sebagai PD real. Faktor jangka pendek, harga input dan ekspresi harga menentukan penawaran agregat jangka pendek. Terus adapun faktor jangka pendek yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang pertama itu ekspektasi harga output. Yang kedua, upah nominal. Yang ketiga, harga input. Yang keempat, pajak usaha. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang agregat supply. Faktor jangka panjang yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang pertama, lebih banyak orang mampu memproduksi barang seiring dengan bertambahnya pemasukan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan modal manusia yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Yang ketiga, semakin banyak sumber daya alam yang tersedia, artinya semakin banyak input yang dapat dikelola dan menjadi output. Yang keempat, pertumbuhan modal fisik memungkinkan perekonomian menjadi lebih produktif daripada mengandalkan tenaga kerja. Yang kelima, teknologi yang lebih maju yang meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dan modal fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agregat demand. Nilai semua permintaan untuk semua jenis barang dan jasa yang dibuat selama periode waktu tertentu disebut permintaan agregat atau permintaan agregat. Nilai keseluruhan yang digunakan untuk barang dan jasa selama periode waktu tertentu kemudian akan digunakan untuk menyatakan nilai permintaan yang terkandung dalam agregat ini. Sedangkan R. Widodo, Dwi Pramono, dan Ratna Eka Suminar menyatakan bahwa permintaan agregat atau AD adalah hubungan antara harga agregat dari jumlah output yang diminta. Hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta digambarkan oleh kurva permintaan agregat yang miring dari kanan atau miring dari kiri bawah, dengan jumlah barang dan jasa yang diminta menurun ketika tingkat harga P naik. Terima kasih.
Faktor yang mempengaruhi perubahan agregat demand. 1. Perubahan suku bunga. Setiap keputusan konsumen dan pebisnis dapat dipengaruhi oleh nilai suku bunga. Biaya pinjaman uang untuk barang-barang berharga seperti rumah, kendaraan, dan kebutuhan rumah tangga akan turun seiring dengan turunnya suku bunga. Yang kedua, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan nasional naik, maka begitu juga dengan pendapatan setiap rumah tangga. Pada saat ini akan terjadi peningkatan permintaan total terhadap penurunan pendapatan. Pada sisi lain akan berdampak negatif pada permintaan agregat. Kondisi ini akan berdampak signifikan terhadap permintaan agregat setiap kali suatu negara mengalami resesi. Yang ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Ketika suatu negara mengalami tingkat kenaikan inflasi, barang dan jasa domestik biasanya akan mengalami kenaikan harga. Orang akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas naik jika mereka yakin suatu negara akan mengalami inflasi. 4. Perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara kehilangan nilainya, maka harga barang, terutama barang impor, pasti akan naik. Sebaliknya, jika mata uang terapresiasi, maka harga barang impor biasanya akan lebih murah. Nilai permintaan agregat juga akan meningkat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Hafla Merisa. Selanjutnya, komponen permintaan agregat demand. Yang pertama itu konsumsi, jumlah yang dibelanjakan rumah tangga untuk barang dan jasa dapat diwakili oleh konsumsi. Pendapatan sekali pakai juga dikenal sebagai pendapatan setelah pajak atau pendapatan disposable. Yang kedua, pembelian barang atau jasa oleh perusahaan. Disebut pengeluaran investasi, sebagian besar waktu pembelian ini adalah untuk modal fisik yang sangat penting untuk kapasitas produksi mereka. Tingkat pengembalian yang dihadapkan dan biaya pendanaan mempengaruhi investasi fundamental keputusan. Yang ketiga, pengeluaran oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Kondisi ini berkembang sebagai akibat dari ketidakmampuan berbagai variabel ekonomi untuk mempengaruhi keputusan pengeluaran. Selanjutnya, cara menghitung agregat demand. Rencana biaya pengeluaran barang atau jasa. Dalam kurung C, rencana pengeluaran investasi. Dalam kurung I, rencana pengeluaran anggaran pemerintah. Dalam kurung D, kegiatan ekspor. X dan kegiatan lainnya semua harus diketahui sebelum menghitung standar permintaan agregat. Nilai permintaan agregat suatu negara juga akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional atau internasional setiap produsen dan selama resesi. Akibatnya, jumlah pengajuan kredit juga akan berkurang. Pengeluaran produksi dan instrumen investasi akan terpengaruh oleh ini. Banyak pemilik usaha akan mengalami kerugian sebagai akibat dari berbagai faktor. Selanjutnya, dari keseimbangan makroekonomi atau keseimbangan AD dikurang AS, terlihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, menunjukkan bahwa permintaan agregat sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebagai YE dan tingkat harga pada PE. Kurva penawaran agregat AS di sisi lain menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perekonomian, karena bisnis tidak akan menambah atau mengurangi output. Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Sistem ekonomi makro sekarang dalam keseimbangan. Baiklah, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.